warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Ngobras, ketemu lagi nih bersama saya Yanti Waila di podcast Yanti Waila HSE Tangerang Raya. Jangan bosan ya. Jangan lupa like and subscribe di YouTube channel Yanti Waila. Kali ini saya kedatangan tamu nih yang ganteng-ganteng 2 orang. Saya sebenarnya deg-degan ini dampingin 2 orang soalnya. Jadi saya kedatangan tamu dari PIP. PIP lah kalau pakai bahasa Sunda mah. Jadi ada tamu dari PIP, Mas Erik sama Mas Ricky. Mas Tapi Ricky. saya dari Bekat. Saya panggilnya Mas biar agak sedikit akrab ya. Siap. Silakan Mas Erik dan Mas Ricky memperkenalkan diri dari mana ya. Perkenalkan, saya Erik, perwakilan PIP di Indonesia, Protective Industrial Product, kalau kepanjangan dari PIP sendiri. Jadi saya selaku prinsipalnya PIP di Indonesia, dan rekan saya Pak Ricky, silakan. Perkenalkan, saya Ricky dari Bekat Safety. Jadi saya mewakili juga di sini untuk Bekat Safety. Dan kebetulan saya selaku Base Manager untuk di Cikarang gitu. Oke. Ya. Oh jadi PIP ini satu grup sama Berkat Safety atau memang anak perusahaannya Berkat Safety? Jadi kalau Berkat Safety ini kan sebenarnya kan distributor untuk APD ya. Betul. Nah, APD ini kan ada banyak brand. Nah, PIP ini salah satu brand yang dipegang keagenannya oleh Berkat Safety. Jadi kalau Sobat Ngobras mau beli atau mau pesen berarti Ya. langsung ke Berkat Safety betul. ke Mas Ricky ya? Betul. Pak Ricky Mas Ricky sama Mas Erik ini kan hari ini kesini sudah bawa banyak nih di display nih sarung tangan yang segala macam. Yang saat ini sarung tangan ini sangat dibutuhkan ya. Iya. Nah, saya kan sebelum masuk ke sarung tangan ini saya mau tanya nih latar belakangnya orang bekerja itu harus pakai sarung tangan, otomatis kan ada regulasi. Betul. Nah, regulasi yang mengatur bahwa si pekerja itu harus memakai sarung tangan yang aman, yang maksudnya biar pekerjaan selamat itu apa aja tuh regulasinya tuh? Kalau regulasinya sendiri untuk di Indonesia, jadi terus terang belum sampai mengatur detail ya untuk Iya. mechanical protection, heat resistant, chemical resistant itu belum ada. Jadi masih, setahu saya, sepengetahuan saya masih general. Jadi hanya regulasi untuk mengatur menggunakan APD sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Oh, berarti Gitu pakai saja. nomor 1 tahun 70 kali? Iya. Itunya ya, Masih yang regulasi lama. masih itu ya. Nah, kalau standar untuk sarung tangannya nih yang misalkan kayak tadi heat resistant, terus yang tadi chemical resistant, itu satu beda-beda standarnya atau sama? Acuannya sekarang mayoritas itu ada 2, jadi standar Eropa IN, IN sama sama satu lagi Amerika ANSI. ANSI sama ANSI sama IN. IN ya. Iya. Berarti rata-rata sarung tangan itu standarnya 2 ya, Eropa sama Amerika. Amerika. Betul. Nah, kalau yang ditawarkan ke IP ini produk andalannya apa sih? Kita produk andalannya salah satunya yaitu mechanical glove dan heat resistant glove. Jadi Mechanical glove dan heat resistant glove ya. iya, Jadi mechanical glove itu peruntukannya untuk apa ya? simpelnya itu kalau misalkan teman-teman masih ada pakai sarung tangan benang, sarung tangan katun yang nggak butuh tahan sayat, itu cukup menggunakan mechanical glove atau sarung tangan mechanical. Nah, kalau misalkan pekerjaannya ada memegang benda tajam, nah kita berarti beralih ke heat resistant glove. Heat resistant. Jadi kalau misalkan saya nih butuh suatu perusahaan butuh misalkan asesmen atau penilaian risiko nih bahwa ini kita butuhnya sarung tangan apa sih? Nah, itu kita bisa konsultasi nggak ke Mas Ricky atau Mas Erik bahwa ini saya misalkan katakanlah di manufaktur nih, Sobat Ngobras di manufaktur misalkan kalau di Tangerang banyak kan sepatu ya. Betul. Nah, itu misalkan Mas Ricky, Mas Erik, saya ini butuh konsultasi, itu bisa nggak sih? Oh, bisa. Kalau saya spesialis sarung tangan, jadi kalau untuk konsultasi dengan sarung tangan bisa kontak langsung dengan saya, tapi tetap penawaran lewat PT Berkat Safety. Siap. Nah, kalau di luar sarung tangan, PT Berkat Safety ini udah Banyak. paling Jadi, lengkap. jadi selain sarung tangan juga udah dari kepala sampai kaki ya. Betul, kita Iya. lengkap semua. Iya. 30. Iya. Nah, yang paling sering misalkan yang paling hit lah di permintaan itu apa tuh sarung tangan apa, Mas Erik? Paling hit itu antara mechanical glove, heat resistant glove, sama chemical glove. Oh. 3 itu. 3 paling itu ya? sering. Iya. Tadi standarnya ada 2 ya, standar ANSI sama IN IN. sama Eropa. Nah, Iya. untuk membedakan saya nih harus tahu standar itu ada tulisannya nggak kalau di sarung tangan? Oh, ada. Boleh nih coba dilihat? Oke, saya ambil contohnya Iya, satu ya. siap. Nah, Oke. saya juga baru tahu nih.
pakai aja sarung tangan, nggak tahu standarnya bener apa enggak. Nah ini mungkin ini logonya mungkin nggak yang di Kemana ini? nonton Biar kelihatan ke kamera. Yang Kamera. nonton. Mungkin logonya nanti mungkin bisa tampil di layar ya. Betul. Nanti di sini ada logo IN388 gitu. Artinya IN338 itu. Yang 388 itu artinya dia mechanical protection. Di sini ada ya 5 digit ya. Mungkin kalau teman-teman dulu familiar dengan cut resistant glove level 3, level 5. Nah, itu kalau sekarang ada standar terbaru yang 388 versi 2016. Jadi, yang standar terbaru ini ada IN tadi ya? IN juga, IN. cuman revisi yang terbaru 2016. 2016. Nah, kalau yang lama IN 388 2003. Jadi dari 5 digit itu di tengah-tengah ada X-nya ya? Iya, jadi kalau kode X itu misalkan dulu cut resistant level 3. Nah, kalau sekarang tulisannya kok jadi tulisannya tadinya 3 sekarang jadi X. Nah, X itu maksudnya apa? X ini maksudnya dia tidak dites menggunakan versi yang 388 yang 2003, tapi menggunakan tes cut resistance-nya menggunakan versi 2016, which is yang 2016 itu dia menggunakan abjad A, B, C, D, E, F tingkatannya. Jadi kalau dulu cut level 3, sekarang jadinya level B. Jadi kalau misalkan kita mau melihat sarung tangan ini, level-levelnya itu 1 sampai berapa nih kalau yang cut resistant tadi? Kalau yang versi lama 2003 yang 388 versi 2003 itu ada level 1 sampai level 5. Jadi sarung tangan sebagus apapun cut resistance-nya itu mentok di level 5. Oh iya. Gitu. Tetap aja lah kalau tajam mau kena. Berarti ini untuk Gerindra bisa ya, Gerinda. Gerinda bisa. Bisa. Gerinda bisa. Pokoknya Gerinda kan biasanya bibir platnya tajam atau pakem objeknya tajam. Nah, itu bisa pakai ini. Jadi ini aplikasinya untuk di perusahaan otomotif bisa ya? Iya, bisa. Otomotif ya bisa. Otomotif yang karena kan megang metal scrap kan tajam. Nah, jadi dari yang dibawa ini kan ada berapa macam nih, Pak Riki? Kira-kira ada berapa macam nih jenis-jenis sarung tangan? Ya, ini banyak sih. Jadi apa yang tapi kata-kata untuk mechanical, kemudian ada nitril juga ini, betul kan? Nah, itu nitril itu kayak itu ya buat apa chemical resistant ya? Iya, Gitu. Ini berarti kalau chemical resistant tidak baik digunakan untuk medis ya, beda ya? Beda. Jadi kalau sarung tangan itu kita sebut ada 2 kategori. Yang pertama medical glove ya untuk keperluan medis. Jadi kalau medis di Indonesia kan mesti ada AKL-nya ya. Betul, AKL-nya. Kemenkes ya. Didaftarin ke Kemenkes. Nah, kalau untuk industrial glove atau sarung tangan industri itu tidak boleh dipasarkan ke market medis atau beda. Ada ininya beda ya, segmen. beda segmen. Beda Jadi segmennya. yang ini seluruhnya sarung tangan itu khusus untuk industri, industrial. untuk manufaktur, oil and gas dan konstruksi bisa Konstruksi ya. bisa. Atau misalkan kayak katakanlah kayak di rumah makan, kayak di rumah makan yang sudah menggunakan keamanan pangan itu ada. Iya, ada. Jadi kalau untuk keamanan pangan itu ada standarisasi dari FDA-nya. Jadi kalau lihat logonya di sini ada logo seperti garpu sama Nah, gamas. itu coba ke kamera. Oh iya ini. Nah, ini contohnya nih logonya nih. Food use. Jadi untuk use. keperluan industri makanan atau minuman F&B, food and beverage. Gitu. Oke, jadi tadi kita sudah nanti mau mulai masuknya nanti kita di segmen berikutnya. Iya. Jadi tahan dulu nih. Iya. Jadi saya mau nge-review lagi yang tadi nih. Oke. Jadi regulasinya ada 2, ada ANSI sama IN. IN. Jadi ada standar Eropa dan Amerika. Amerika. Mas Erik, tadi kita sudah masuk ke regulasi ya. Nah, sama standar untuk cut resistant. Tadi cut resistant itu kan ada 5 level apa 6 level ya tadi? Yang lama ada 5 level. 5 level. Yang baru? Yang baru ada 6 level. Nah, tadi kita baru ngobrol level 1 sampai 3 ya. Iya. Nah, untuk aplikasinya itu level 1 untuk perusahaan apa, level 2 untuk perusahaan apa, level 3 untuk perusahaan apa, bisa nggak tuh dijelaskan? Karena kalau buat saya ini terus terang aja ilmu nih, karena saya juga baru menemukan, karena saya kan di manufaktur kerjanya, jadi belum pernah ketemu sampai yang cut resistant begini. Kita pakai sarung tangannya biasanya biasa aja. Boleh ini Mas Erik dijelaskan nih sejelas-jelasnya biar Sobat Ngobras ada bayangan, jadi gimana sih kalau di perusahaan Sobat Ngobras ini yang harus dipakai nih level berapa cut resistant? Misalkan di perusahaan tadi yang otomotif otomotifnya, terus berarti beda bagian mungkin beda level kali ya? Bisa. Coba gimana? Jadi ilustrasi simpelnya adalah kalau misalkan nih rekan-rekan di tempat kerja sudah pakai sarung tangan yang benang atau sarung tangan kartun, nah itu kan mayoritas ya itu untuk bisa dibilang kan segala jenis multi-purpose, multi-purpose untuk semuanya. Nah kayak ini. Oke. Nah itu bisa pakai tipe GTEC yang ini 34C301
Jadi dia paling simpel itu kalau misalkan rekan-rekan di tempat kerjanya udah pakai sarung tangan katun, nah itu bisa upgrade ke tipe yang sarung tangan ini. Memang harganya lebih mahal kan, cuman nanti bisa saving cost itu di lifetime. Nah, bener lifetime. Terus yang kedua Bisa di-reuse ya? bisa dicuci. Bisa dicuci. Betul. Kalau yang sarung tangan benang kan nggak bisa. Dibuang. Cuci rontok buang gitu kan, sehari buang. Nah ini bisa dipakai lifetime lebih lama. Gitu. Nah lalu lanjut yang cut resistant. Oke, kita bicara cut resistant glove. Ya. Ini kalau dulu kita nyebutnya cut resistant level 3. Level 3. Level 3. Cuma sekarang yang versi lama, yang versi terbaru yang 388 2016, level 3 ini berubah. Jadi yang dulunya speknya level 3 sekarang berubah jadi cut level B. Oh, cut level B. Huruf abjad A, B, C, D, E, F. Nah, kalau dulu mentoknya kan 1, 2, 3, 4, 5. Kalau sekarang A, B, C, D, E, F. Ada nambah lagi. Jadi itu penamaan standar lah ya? Iya, jadi ada alat uji tes di lab yang mengukur ketahanan si benang sarung tangan cut resistantnya itu model baru. Tapi jangan coba di sini, Iya. ada nanti videonya. Kita sih mau bercerita tentang standar dan ketahanan. Iya. Nah tadi kan level 3 ya, level 3 itu berarti untuk di manufaktur kayak otomotif bisa lah ya? Bisa. Kalau kayak Jadi di bubut gitu, bubut workshop. Ya di workshop bisa, cuman hati-hati kalau misalkan kondisinya kita tangannya kalau di mesin bubut kan biasanya ada cover guardnya ya untuk menutup komponen cak yang berputar, Iya, mesin yang betul. berputar. Nah kalau dia berputar itu kita pakai sarung tangan yang model seperti ini nggak masalah gitu. Tapi kalau aktivitas kita megang benda yang berputar, hati-hati karena ini bisa kelit. Betul. Gitu. Ada sarung tangan khusus. Jadi kalau misalkan benda yang berputar karena sarung tangan, dia sarung tangan komponennya yang mudah lepas gitu. Itu beda versi lagi. Beda versi lagi. Nah, kalau yang tadi ke level 3, level B, sekarang ke level 5. Jadi yang level 5 ini ketahanannya lebih tahan daripada yang ke level 3. Hanya konsekuensinya biasanya Coba saya pegang. iya. Kalau yang cut resistannya lebih tinggi itu umumnya lebih sedikit kaku kecenderungannya karena benangnya lebih kuat. Betul. Lebih tebal ya. Lebih tebal. Tebal ya, karena kan Betul. memang ketahanannya juga levelnya level 5. Iya, betul. Iya. Nah, kalau dulu cut level 5, sekarang jadinya cut level D. Cut level D, karena tadi menggunakan ABCD. A, B, C, D, E, F. Jadi kalau ada sarung tangan yang dulunya cut level 5, cuman ternyata begitu teks yang menggunakan standar yang 388 2016 itu di level C. Karena dia level C itu kenapa? Karena dia dulu level 5 itu 5-nya level light duty. Oh. Nah, kalau yang sekarang level D berarti dia level 5-nya yang dulu itu medium duty. Jadi Ada- sekarang sebelum kita membeli sarung tangan cut resistant ini harus benar-benar tanyakan standarnya. Betul. Karena sudah berubah standar yang lama dengan yang baru. Betul. Kalau dulu pakai 1, 2, 3 sampai 5, Betul. sekarang A sampai F. Iya. Jadi harus konversinya kita harus tahu. Jangan Ya. sampai salah. Berarti Mas Erik, sebelum kita menggunakan sarung tangan kan otomatis kita asesmen. Nah, asesmen ini agar benar-benar misalkan pas banget sesuai, bisa dong konsultasi ke Mas Erik atau ke Mas Riki yang Bisa, daerah-daerah. Jadi kita intinya biasanya kita datang tuh untuk membawakan solusi yang terbaik untuk user. Iya. Nah. Oke Sobat Ngobras, tadi kita sudah ngomongin cut resistant dengan standar ANSI dan Iya. IE. Nah, sekarang tadi kan kita udah ngomongin sampai levelnya, level 1 sampai dengan level 5, kemudian sudah ada regulasi baru dengan A sampai A, B, C, D, F. Nah, sekarang Mas tadi kan kita udah sampai level 5 ya. Iya. Nah, untuk aplikasi di lapangan nih. Jadi kira-kira cocoknya ini kalau level 3 atau level 5 itu cocok untuk pekerjaan apa nih? Ada contohnya enggak? Iya. Contohnya itu paling simpel ya, misalkan kita proses machining di bubut gitu ya, atau Bubut. di CNC milling. Setelah selesai kan objek benda kerjanya setelah dipegang itu kan pasti ada benda tajamnya, Betul. tajam gitu ya. Itu yang selesai machining itu masih bisa pakai yang cut level 3. Cut level 3. Level 3 masih bisa. Jadi tapi kalau misalkan teman-teman atau pekerjaan di pabrik itu yang sifatnya tajamnya ekstrim, itu bisa pakai yang cut level 5 atau level D gitu Level ya. B ya. Nah terus kalau misalkan industrinya ternyata berhubungan dengan produk makanan nih atau minuman, berarti kan biasanya di industri makanan kan ada persyaratan khusus ya, di Betul. mana sarung tangannya itu atau APD atau
sesuatu objek yang kontak dengan produk makanan Harus food grade. harus food grade ya. Nah kita Nah itu punya produknya. kita ada sarung tangan cut resistant yang spesifikasinya juga sudah memiliki persyaratan untuk food contact. Food contact ya. Nah, Jadi kalau dia food- berhubungan dengan makanan aman. Boleh, Iya. kontak dengan makanan boleh. Jadi bukan food grade, kalau food grade kan bisa ketelan. Iya. Ini Iya. food contact aja. Food contact, ini contact aja. Ini contohnya nih, FTG Maxiflex 348473. Itu ada X-nya juga? Ya, Enggak, di tengahnya. apanya? Ada ya kode itunya. Nah, ada. kalau ini kodenya komplit. Komplit Jadi ya. dia masih setelahnya masih ada keterangan 4331B. Nah, jadi 4331B udah jadi masuk ke ini ya. B yang itu lama masih dipakai, standar yang lama dipakai, yang baru dipakai juga. Oke. Gitu. Sama ini ya, ini Ya. kan umur pakai itu lihatnya dari mana sih? Umur pakai kalau untuk sarung tangan model seperti kalau sistem atau mechanical glove ini nyata dari visual aja. Teh. Oh visual, Jadi kalau visual misalkan aja. sarung tangannya sudah sobek, Sudah tidak layak, bolong, iya. dibuang. Dibuang. Oke. Simple ya. Itu simple. Berarti tadi dari cut resistant yang 3 dipegang tadi itu ada yang multipurpose, ada yang general yang seperti Betul, ini di general. mana? Sama kalau selama ini kan kita lihat kalau di manufaktur tuh pakai sobat ngobras pakai yang kain terus sekali pakai Iya, buang. sama. Kalau ini bisa berkali-kali lah ya. bisa 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 dicuci. dicuci. Berarti sebenarnya bisa saving cost-nya lumayan. Lumayan. Karena satu itu bisa dipakai berkali-kali. Betul. Iya kan? Tinggal pengaturan administrasinya aja nanti. Ya. Orang HSE gimana kan? Ah, Nah, kemudian ini yang cut resistant yang level 5. 5. Nah, ini untuk pekerjaan nih kayak tadi tuh apa bubut ya. heeh. Nah, kemudian kalau yang ini bisa buat di tempat industri makanan. Food contact katanya. Bukan food grade, food contact karena dia telan. Jadi hanya bersentuhan aja. Jadi setelah saya ngelihat 3 macam ini, saya penasaran ini masih banyak ini. Masih banyak. Jadi masih banyak yang harus saya tanya. Dan ini yang dipegang-pegang Pak Erik ini apa ini? Ini lagi. Oke. Ini lebih unik lagi Lebih nih. unik. Iya, jadi ini namanya chain mesh glove. Jadi sarung tangan stainless steel ya. Jadi dia bahannya stainless steel 316. Nah, aplikasinya ini di mana? Ini cut resistant yang levelnya ekstrim. Jadi ekstrim. Jadi contohnya kita misalkan di kitchen, di dapur. Itu seorang chef kan kalau lihat motong dagingnya pisaunya besar ya. Benar. Cepat. Kalau misalkan pakai sarung tangan yang model benang, maksudnya seperti ini kan rajutan kan, ada benangnya kan. Itu tetap bisa kena. potong gitu Iya, karena kita pakainya yang bahan model seperti ini. Nah, ini ada sertifikasi food contact-nya juga. Don't worry. Sama dengan ini. Betul. Jadi tetap aman digunakan di produksi makanan lah. Betul. Misalkan chef yang sekarang siapa tuh yang lagi ini yang ganteng, Chef Chef Juna. Chef Juna ya. Sobat ngobras yang perempuan itu tahu Chef Juna. Jadi pakainya ini aman ya. Betul. Jadi kita pakai pisau yang tajam pun tidak akan terluka Iya, karena kan kandungannya besi. Iya ya. Steel. Benar. Kalau pisau material besi ketemu besi kan dia Betul. mantul. Nah ini juga sama berarti umur hidupnya itu sama dengan visual aja. Visual Iya. aja kalau udah ada yang Nah kalau ini ada standarnya nggak yang ini? ada standarnya ada lagi. Sorry, ini kan kalau ini kan tidak terlihat ya. Iya. Standarnya nggak ditempelin kayak Nggak ini ditempelin, berarti. sekarang nggak bisa ditempel. Kalau ini berarti mungkin di ininya Di sertifikat di produknya. sama Iya, di ininya brosurnya. kemasannya ya. Iya. Ada di betul. kemasannya. Kayaknya harganya lumayan ini. Iya. Jadi ini aplikasinya kalau untuk di industri apa nih? Selain di Di industri makanan. industri manufaktur itu kalau misalkan ada menggunakan mesin chainsaw, mesin gergaji pemotongan. Oh, gergaji. Betul. Jadi contohnya nih di pabrik sepatu itu misalkan pabrik sepatu punya mesin gergaji gitu ya, blade-nya berdiri atau Iya. jadi dia mengikuti kontur benda yang mau dipotong. Betul, Nah itu kan betul. ngikutin tangannya tuh. Kadang masih ada prosesnya betul. seperti itu. Nah itu pakai sarung tangan yang ini. Jadi tetaplah sebelum kita melakukan membeli APD ini harus tetap asesmen dulu ya, HIRA dulu ya, Betul. Hazard Inspection dulu ya. Betul. Dan sobat ngobras kalau misalkan ragu dengan tadi untuk pilihan resikonya bisa panggil Mas Ricky. Ricky. Hmm. Karena kalau Pak Erik hanya bercerita produk aja, kalau Teknikal untuk ya. teknikal aja, kalau untuk pembelian tetap ke Mas Penawaran Ricky. harga tetap tarik. Nanti ada alamatnya di bawah, di Berkat Safety ya. Di Berkat Safety ya. Di Berkat Safety apapun ada ya, dari kepala sampai ke kaki APD lengkap ya. Lengkap. Iya, Spesialisnya. spesialisnya. Nah, sekarang berarti udah 4 nih yang kita bedah ini. Masih ada lagi nih kayaknya. Kalau ini sih agak unik nih. Iya. Nah, sama ini nih saya lihat ada alatnya Pak Erik tadi. Nah, Oh iya. buka ini alat. Nah, alat ini nih alat apa nih?
Oke, ini alatnya namanya thickness gauge. Jadi alat untuk mengukur ketebalan si sarung tangan contohnya ya. Jadi ini kita sekarang lanjut ke mechanical glove ya. Ya, Sorry, siap. chemical glove. Chemical glove boleh. Ini berarti udah cukup ya? Iya. Mechanical glove-nya udah cukup. Udah Iya, tadi udah kita cukup. udah bahas dari standar level 1, 2, 3 sampai dengan 5, kemudian dari A sampai F ya udah ya. Betul. Oke, berarti kita masuk ke apa namanya? Chemical glove. Chemical glove. Oke. Oke. Nah, sekarang kita bicara masuk ke chemical glove. Contohnya yang paling simple. Nah, ini sekarang yang banyak dicari. Betul. Betul. Yang Ini banyak latek. dicari. Booming. Booming. Harganya, aduh. Oke. Ini kita, Selangit. kalau saya nyebutnya disposable glove atau single use glove. Single use glove. Nah, Sekali sarung pakai tangan buang. Sekali pakai buang. Betul. Betul. Nah, di pasaran itu kan umumnya kemasannya box. Betul. Bukan ya? Bukan. Ada yang macam-macam, ada yang isi 50, ada yang 100, ada yang isi 300. Nah, ini satuannya per each. Per each ya. Per each, bukan per pair, bukan per pasang. Kenapa? Kalau karakter sarung tangan yang disposable ini kan bisa dipakai kanan sama kiri. Iya, benar. Ambidextrous. Jadi kalau dipakai kanan kiri dia satuannya each. Nih pasti sobat ngobras nggak tahu kalau sarung tangan ini kanan kiri sama aja. Sama. Coba, pasti ada yang nggak ini apa namanya belum sadar. Kok ini sarung tangan isinya 100 tapi kanan kiri tetap pas. Karena itu memang sudah didesain sedemikian rupa ya, seperti itu apa gimana? Iya, karena ini kan sarung tangan sekali pakai. Jadi dia tidak membedakan kanan sama kiri. Oh, Jadi disamain aja. kalau kita lihat kanan sama kiri itu berbeda, contohnya di sisi coatingannya. Kalau Oh, bagian gitu. telapak kan makanya ini kiri kanan. Karena ini bisa dicuci berkali-kali. Ya, Oke. gitu. Oh, Nah. itu bedanya single use sama yang beda Betul. reuse ya. Nah, terus kadang kalau kita bicara disposable glove ini ada yang harganya macam-macam, ada yang agak tinggi, ada yang istilahnya harganya agak murah lah, Terjangkau. terjangkau, Terjangkau. ekonomis lah kita Iya, nyebutnya ekonomis ya. ya. Nah, itu perlu dicek juga kenapa sarung tangan itu disposable-nya itu Harganya materialnya beda-beda. apa? Harganya bisa beda-beda. Benar. Pertama dari acuan standar, dia punya standarnya yang dipakai. Oh, standar juga. Ada, Yang tadi ANSI 374. sama IN bukan? Iya, masih IN juga. IN sama ANSI. Nah, kalau yang chemical glove atau disposable glove itu pakai standar acuan IN 374. IN 374. IN 374. Yang ini ya? Iya, yang ini. Ini juga. Yang ini reusable. Chemical glove tapi tipe Oh, tapi bisa reusable. bisa dicuci ya? Ini dibilas aja sih. Oh, dibilas Bisa. aja. Nggak lengket. Nah, kalau kontak dengan chemical itu meminimalisir aja fungsinya Oke. dibilas gitu, Oke. supaya lifetime-nya bisa agak lebih lama. Gitu. Hemat ya. Lebih hemat. Nah, jadi ini thickness-nya berapa standarnya? Oke, ini kalau ketebalan 5 mil. 5 mil itu setara dengan 0,12 mili. 0,12 mm. 0,12 mili di sini. Jadi kalau misalkan ada disposable glove itu cek aja dulu ketebalannya berapa. Biasanya satuannya 3 mil, 4 mil, 5 mil, 6 mil. Nah, itu yang standar yang umum dipakai berapa mil? Standar yang beredar di pasaran itu umumnya dulu tuh 5 mil. 5 mil. Cuman karena sekarang trennya harganya naik gitu ya. Jadi Dikurangi. ketebalannya. Iya, menyesuaikan Supaya, ya. Iya, Biar harganya tetap masuk. terjangkau. Iya. Nah, ini kalau untuk PIP dibacanya PIP apa PIP sih? Iya, bahasa Indonesianya PIP sih. PIP. Kita pakai Bahasa internasionalnya PIP. PIP. Nah, untuk PIP ini satu dus ini isinya berapa ya? Yang tadi yang disposable 100. 100 tetap 100 each. 100 each. Karena kanan kiri sama. Betul. Dipanggil 100 each. Iya. Iya. Jadi Ini yang materialnya vinyl. Nah, ini ada nih standarnya di belakang nih. Iya. Standarnya ada gambar garpu berarti Bisa food food contact. contact sama dengan tadi yang ini nih Yang food ini contact juga. yang ini. Iya. Ini bisa nih Ini food juga contact ya. Sobat Ngobras, nih kalau mau tanya-tanya ini kan kalau di podcast ini kita nggak bisa cerita panjang nih. Nanti bisa langsung ke Berkat Safety atau ke Mas Riki ya, nomor teleponnya ada di bawah. Terus nanti emailnya sama websitenya juga ada di bawah. Jangan ragu untuk bertanya. Ya, lengkap. Jadi tanya-tanya aja, jangan ragu-ragu. Kalau saya kan di sini sama Mas Erik ngebahasnya nggak bisa panjang lebar karena durasi ya kita ya. Kemudian tadi sudah diterangkan juga tuh masalah ketebalan ya. Ketebalan yang 5 mili sekarang mungkin agak berkurang. 5 mil. 5 mil. MIL, bukan mili. 5 mil. Mil, MIL. MIL mil, tipis banget. Tipis. Kalau mili tebal. Kemudian ada lagi nih, selain ini masih banyak tuh saya lihat. Iya. Apa aja tuh? Ini Lagi coba yang selanjutnya, sekarang yang biasa sering dipakai di manufaktur atau ini- di industri. Iya, ini saya chemical glove dulu masih Boleh, ya. boleh silakan. Jadi kalau chemical glove tadi kan kita bicara yang disposable nih.
sekali pakai. Nah, ini sekarang kita bicara yang reusable. Reusable. Nah, ini standarnya dipakai acuan E374. Biasanya dipakai untuk menghandle bahan kimia. Dan kimia. Nah, kalau untuk handle bahan kimia, paling simple pertanyaan saya, pertanyaan dari user itu kan, User, Pak, ini sarung tangannya bisa nggak dipakai buat chemical A atau chemical B, No, chemical C? chemical juga ada itunya Macam-macam. kelas-kelasnya ya. Betul, Oh, siap. betul. Jadi kalau saya ditanya balik, Pak, saya sarung ada yang tanya customer gitu ya, mau cari sarung tangan chemical gitu, saya akan Chemical tanya resistant, balik, iya. chemicalnya untuk apa bahannya? Gitu, Misalkan untuk pabrik pabrik cat, cat, atau misalkan untuk kalau daerah-daerah apa namanya Cilegon itu petrochemical. petrochemical itu beda ya. Iya, jadi pertanyaan saya paling mendasar adalah chemicalnya apa? Cek aja dulu MSDS-nya. Di MSDS itu kan ada keterangan komposisi bahannya apa. Nah, dari situ saya ini. ketahuan tuh cas numbernya berapa. Untuk Gitu. cek MSDS ini daripada kita pusing-pusing lihat MSDS, kasih aja langsung ke Iya. Mas Riki ya kan. Mas Riki tolong ini cekin nih MSDS-nya di chemical di tempat saya seperti ini, nggak usah sarung tangannya pusing-pusing. apa? Iya, Chemical kita nggak usah yang cocok. pusing-pusing Betul. konversi. Nah, benar. Jadi minta pencerahan aja, jangan Iya. cari-cari kita googling nih chemical ini sarung tangannya harus ini. Kita langsung aja tanya. Jadi jangan ragu sobat ngobras. Pokoknya malu bertanya sesat jalan. Nggak bisa pulang malahan. Jadi tanya aja ke Mas Riki apa sih chemical ini di MSDS-nya nih, misalkan munculnya seperti ini, cocoknya sarung tangannya yang mana gitu. Nah, Setelah kita tahu chemicalnya apa, nah kita akan pilih tipe material sarung tangan yang cocok sesuai apa. Karena nanti hubungannya sama umur pakai si sarung tangan. nah betul. Kalau nggak cocok itu hitungan 10 menit aja sarung tangannya bisa langsung rusak. Nah, Iya, khawatirnya karena kan si chemical usernya ya, betul. kalau salah pakai pilih sarung tangan kimia, si user kasihan, nanti baru dipegang sebentar, Betul. udah panas Tangannya, Pak, betul, gitu betul. kan. Nah itu yang kita nggak mau. Nah, itu yang perlunya asesmen penilaian risiko itu. Iya. Itu kita jadi sebelum menggunakan alat pelindung diri harus benar-benar ada identifikasi bahaya dulu ya. Ya, betul. Paling simpel contohnya untuk handling caustic soda, bisa pakai tipe ini, nitrile glove yang basic. Lalu misalkan Pak, ternyata chemicalnya lebih keras nih, apa nih, methyl ether keton, MEK. Nah ini ada lagi tipenya khusus untuk methyl ether keton. Gitu. Ini ada nih khusus, materialnya berbeda, material bahan sarung tangannya. Ini yang chemical ada berapa Pak? Ada berapa macam? Ada 1, 2, 1, 2, 3, 4, 5 kurang 5 lebih. macam. Itu 5 macam itu beda-beda ya. Beda-beda Sesuai dengan peruntukannya, dengan kita jenis lihat chemical MSDS-nya sama aja. aplikasinya, betul. Nah, Yes. kalau tadi hanya aplikasi pegang bahannya saja, tapi bagaimana apabila si user itu nggak cuma pegang kimia, tapi juga ada potensi mechanical yang misalkan kesayat megang benda tajamnya. Nah, kita ada Oh, itu double jadinya, double proteksi. double proteksi. Nah, dua fungsi. Dua Jadi fungsi. chemical glove, Chemical glove plus sama cut cut resistant glove. resistant. Nah, Iya, ini ya, ada. bawahnya itu ya. Ada benar. coating-nya. Iya, Yang betul. Yang ini teh. Yang ini. Yang ini chemical glove plus cut resistant glove. Nah, cut resistantnya ini level 3. Level 3. Jadi materialnya untuk chemical itu bahannya nitril, tapi di bagian dalam sarung tangannya ini cotton flocknya dia benangnya benang cut resistant level 3. Ini kalau ini saya juga agak asing. Heeh. Baru lihat. Iya. Karena ini jarang ya. Iya. Hebat ya satu sarung tangan fungsinya bisa 2. Iya, chemical plus cut resistant. Gitu. Sobat ngobras, nih. Ini kita udah masuk ke sarung tangan yang fungsinya 2. Udah tadi saya bilang berkali-kali. Pokoknya kalau butuh informasi tinggal ke perkat safety. Jadi tadi udah 2 macam ya? Iya. Nah, terus kemudian apalagi nih yang belum kita yang belum kita lihat nih. Banyak banget soalnya tadi saya Oh lihat. iya. Tadi kan yang chemical plus cut resistant bisa pilih tipe ini. Lalu untuk yang misalkan chemical resistant tapi butuh yang durability-nya lebih lama, Nah. atau misalkan lebih nyaman. Lebih nyaman. Kadang kepake saya pakai yang nitril ini kan ini kan harganya ekonomis nih. Betul, Kayak ekonomis. gitu. Terjangkau. Kadang terjangkau. Jadi kalau user komplain, aduh lengket nih karena panas gerah gitu kan, keringetnya lengket. Betul, emang ini Nah, yang lengket. gitu kan. Oh kita ada kalau misalkan mau yang lebih nyaman, jadi bagian dalamnya ada cotton flocknya, jadi Iya, ini keringatnya mah. bisa nyerap. Betul. Ada Gitu. keturnya ya. Terus bagian telapaknya juga ada coatingnya teh, jadi Nah. supaya megang benda kerja itu nggak licin, Betul. ada gripnya, Iya. betul. Anti slip. Nanti sulit. Anti slip. Iya, Nah, anti kadang slip. ada juga di industri itu pakai ada proses machining dia pakai material cairan coolant. Coolant itu kan sebenarnya cairan ya, liquid bisa dibilang chemical juga karena kan dia campuran biasanya water base campur sama oil base, jadi semi ya. Nah itu kita bisa Nah, beda pakai lagi.
sarung tangan yang tipe ini. Nah ini kalau di SPG perusahaan apa nih design. biasanya begini? Biasanya industri manufaktur yang pakai coolant, yang ada mesin milling, CNC itu kan ada cara pendinginnya Oh, tuh. I see. Benar-benar. Nah, itu kalau kontak langsung coolantnya lama-lama kan gatel. Iya, benar, gatel, Kadang benar. coolantnya bau kan, Iya, karena karena campur ada- dengan oli betul, mesin. betul, gitu betul, kan. betul. Main basah-basah lah ya. Ya, Iya, basah-basah basah-basahan. bisa pakai ini, masih dry. Iya, masih dry. Tadi udah berapa macam tuh? 1, 2, 3, 4, 4, lima, 5, 6, 7, 8, 9. Udah 9. Ternyata banyak yang dibawa sama Pak Eri. Waduh. Sobat Ngobras nih, kalau misalkan Sobat Ngobras mau ngapalin mah lama. Udah ke Berkat Safety aja. Paling cepat. Mas Vicky udah paling cepat. Nih Pak Erik apa lagi nih selain ini? Setelah ini apa lagi nih? Oke, setelah ini kan chemical glove udah nih ya. Iya, siap. Cut resistant, mechanical glove udah. Terus satu lagi saya ada impact glove. Nah, ini kan buat naik motor. Bisa. Bisa ya? Iya, serius kayak buat naik motor. Biasa bekas anak motor jadi inget Iya. kalau ngeliat sarung tangan begini. Oke. Ini Jadi fungsinya buat apa nih? Fungsinya ini sarung tangan impact, jadi ngelindungin tulang kering terutama. Ini kan Oh, ada I see. komponen TPR, thermoplastic rubber. Oh, iya. Jadi ngurangin benturan. Jadi Betul, misalkan betul. orang maintenance nih lagi Ke Palu. ya ketok palu atau misalkan dia lagi ngebuka baut yang keras tiba-tiba bautnya kendur kan mentok nih Betul, mental sakit ya. tuh Betul. ya. Ini fungsinya Oh. untuk meredam si benturan impactnya itu. Iya, benar. Benturan berarti buat di industri bisa, buat naik motor juga bisa. Kalau kita Iya. jatuh kan ini benar-benar ngelindungi tuh. Betul. Umumnya dipakai juga di industri oil and gas teh. Oh, karena muter ini ya. Diri gitu kan, trigger. Oh, benar buat trigger benar. Ah. Jadi ini kebanyakan dipakai di industri oil and gas atau misalkan orang pekerjaannya yang heavy duty. Heavy duty, benar ya. Maintenance heavy duty. Ah, Omnya gitu, nah, teh. ini kan enggak betul. Iya. Berarti yang belum mana nih? Yang belum, lanjut lagi ini kita punya juga sleeve. Nah, ini kayak kanebo. Bukan ya? Enggak teh. Iya. Oh, dari Jawa aja Sleeve, warnanya. Iya, warnanya kuning. Oh, ini kayak inner kalau orang pakai sleeve. Hijab. Manset. hijab, betul Manset. 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 Nah, ini Iya. fungsinya untuk apa? Jadi ini mansetnya bahannya aramid. Aramid, Aramid ini mungkin familiar familiar dengan material Kevlar. Kevlar. Jadi Kalau Kevlar kan orang familiar Kevlar warnanya kuning gitu. Nah kalau Kevlar sendiri itu kan material brandnya DuPont, perusahaan DuPont gitu kan. Ini materialnya aramid 11-12 lah sama 11-12. Kevlar. Nah, cuman ini kalau aramid lebih terjangkau. lebih Gitu. terjangkau. Iya karena kan sekarang Jadi untuk bekerja di perusahaan apa nih kalau pakai ini? umumnya ya ini biasanya tandemnya sama sarung tangan. Nah, Jadi kalau sarung Karena takutnya tangannya pakai baju pendek ya? resisten, betul, tangannya protect nih. Cuman ternyata dia ada aktivitas yang tangannya masuk. lengannya bisa kena, Betul. kena benda tajam. Nah ini pakai sleeve. Oke. Biasanya aktivitas untuk membersihkan apa suatu Oh, tempat iya, gitu. betul. Untuk tangannya untuk Double masuk. protect, udah Iya. pakai sarung tangan yang cut resistant, Betul. pakai lagi ini Lengannya juga untuk ya, lengan. lengan. Oke. Karena kalau baju kan bisa kadang-kadang karyawan cuma sampai di sini. Iya ya. sampai siku. Oke, ini kayak manset ya. Betul. Oke, kemudian apa lagi tuh Pak Erik? Masih banyak kayaknya Masih numpuk di banyak. sini. Ya ini varian-varian sarung tangan. Jadi produk PIP ini ada berapa item nih? Ada sekitar 30 item 30 yang item. dijual di Indonesia. Nah, yang banyak yang dijual di Indonesia dengan berbagai macam fungsi atau aplikasi di berbagai macam industri, bisa di manufaktur, bisa di Industri makanan. makanan, bisa di Oil and konstruksi, gas, bisa oil and gas ya. Nah, kalau untuk sekarang yang paling hit nih di era pandemi ini berarti mungkin yang tadi tuh. Yang tadi yang 5 mili. Ah ya betul. Nah, coba. Nah, ini mungkin ini agak lumayan permintaannya agak lumayan tinggi kali ya. Iya. Jadi ini kalau untuk yang sarung tangan di era pandemi ini kan cari yang standar IN374-nya ada proteksi terhadap virus. Nah, Jadi ini di tipe ini nih ada sebenarnya. menarik nih terhadap virus nih. Terhadap virus. Jadi bisa dilihat di sini. Kalau IN374 ada proteksi terhadap virusnya. Tipe ini. Nih, Sobat Ngebras, jadi kalau untuk Sobat Ngebras yang misalkan bekerja di manufaktur atau misalkan sekarang di front office juga harus pakai begini, Ya. betul nggak? Betul. Di kasir, terus kemudian resepsionis, Kasir, satpam, resepsionis, yang suka security, dipakai betul. betul, security. Terus jadi kalau misalkan mau beli ini juga bisa nanti langsung ke Pak Riki. Ya. Jadi selain industri ada juga yang buat ini ya, Ya. yang buat antivirus nih produknya dari PIP. Nah, jadi setelah kita tadi ngobrol dari A sampai Z nih mengenai sarung tangan yang banyak macamnya. Nah, kesimpulannya sebelum kita membeli dan menggunakan di apa namanya di manufaktur atau di oil and gas atau di
konstruksi. Nah, yang harus kita perhatikan apa? Yang pertama sih perlu diperhatikan adalah pertama aplikasi. Aplikasi. Aplikasinya untuk apa? Jadi kita bisa akan sarankan tipe sarung tangan yang paling sesuai itu apa. Betul. Satu, aplikasinya untuk apa? Kedua, Yang kedua budget perusahaan. nah, ini yang paling penting. Bagaimana caranya? Nah, itu tadi menghitung budget gimana ya? Menghitung budget misalkan kayak, oh ini sarung tangan ini murah, sarung tangan ini mahal. Nah, tadi Mas Erik ada nggak tipsnya tuh untuk menghitung budget gitu? Iya, jadi kalau dari saya ada referensi untuk perhitungan sarung tangan itu cost-nya itu misalkan dalam jangka waktu tertentu itu dengan yang existing glove sarung tangan sekarang sama sarung tangan yang PIP itu lebih hemat yang mana? Jadi dihitungnya memang mau nggak mau. Ada ilustrasinya? Iya, ada ilustrasinya. Ilustrasinya itu misalkan gini, kita di pabrik sudah pakai sarung tangan yang benang. Itu kan sarung tangan benang itu murah ya, paling sepasang ada yang 1.500, ada yang 2.000 gitu kan. Biasanya harganya 2.000 deh. 2.000 itu kalau misalkan dipakai kan 1 hari ya Teh ya. Betul. Dipakai 1 hari misalkan karyawan ada 500. 2.000 kali 500 dikali 500 kali dikali 30. 30 misalkan full day gitu ya, 1 bulan itu total sebulan 30 juta. 30 juta. Kalau kita menggunakan PIP? Kalau menggunakan PIP contohnya pakai sarung tangan tipe 34874 yang ini Iya, betul. ya, itu estimasi bisa dipakai 2 bulan. Tapi 2 ini bulan. lifetime ini tergantung jenis pekerjaannya Ya, ya. betul. Gitu. Sama ini perawatannya yang si user itu. Iya, gimana si user pakai. Nah, ini kita ada di salah satu customer pakai itu bisa dipakai sampai 2 bulan. Let's say kita umur pakai 2 bulan, ya. Walaupun nggak bisa dipukul rata di semua perusahaan sama. Nah, itu kalau 2 bulan, berarti kan 1 bulan dia paling bisa kita hitung kan setengahnya berarti kan, karena 2 bulan. Harga sarung tangannya misalkan yang ini 75.000 per pasang. Belum PPN ya. Betul. Belum PPN. Nah, itu dikali 0,5 karena kan dalam 1 bulan. Betul, karena untuk 2 bulan tadi ya. Karena untuk umur pakai 2 bulan, dikali 0,5 dikali workernya 500, berarti total dia 18.750. Savingnya 12 juta. Iya. Oke Sobat Ngobras, dari tadi kita sudah berbicara panjang lebar mengenai sarung tangan dari PIP dan distributor tunggalnya dari Berkal Safety, Mas Riki. Sobat Ngobras, sampai ketemu di podcast berikutnya. Salam Ngobras!